Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kembali lagi bersama saya lewat channel Sony Waru Tetap Belajar. Menyapa Bapak Ibu lewat firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 8, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusut, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Tema yang menjadi renungan kita pada saat ini yaitu Tuhan kita mulia dan agung. Tuhan kita mulia dan agung. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Mazmur ditulis oleh Daud dan orang lain sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Mazmur adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang ditulis dengan kata-kata puisi yang menenangkan dan menguatkan hati. Tulisan-tulisan dalam kitab Mazmur dialamatkan kepada Tuhan Allah yang disampaikan oleh pemazmur, baik dalam bentuk pujian, ucapan syukur, keluhan maupun ratapan. Melalui kitab Mazmur juga orang percaya dapat melihat dengan jelas siapa dirinya di hadapan Tuhan, bahwa manusia hanyalah bagian dari ciptaan, namun diciptakan menurut gambar Allah. Pada perenungan Minggu Trinitatis adalah pemazmur yang penuh dengan rasa kekaguman akan kemuliaan Allah yang patut ditinggikan dan dihormati. Pemazmur mengawali dan mengakhiri dengan pengakuan yang sama akan kemuliaan nama Allah yang melebihi segalanya.
tanda bahwa nama Allah paling mulia di seluruh muka bumi. Kemudian hal ini diulangi sebagai sesuatu yang terbukti benar di dalam ayatnya yang terakhir. Jika kita melihat bagian-bagian dari ayat firman Tuhan ini, maka melalui tema Tuhan kita mulia dan agung, itu kita bisa membacanya di ayat kedua dan ayatnya yang ke-10. Maka ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9 merupakan penjelasan dari tema yang memiliki alasan-alasan pemazmur untuk meninggikan nama Tuhan dalam keagungan. Beberapa alasan-alasan atau bukti-bukti bahwa Tuhan kita agung dan mulia, yaitu pertama, Tuhan memakai orang lemah yang tidak diperhitungkan untuk melawan musuhnya, yaitu orang yang menentang Tuhan. Ayatnya yang ketiga. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Pemazmur menyaksikan betapa mulia dan agung Tuhan kita yang tidak terbatas dan yang tidak mungkin secara pikiran manusia, tetapi bagi Allah mungkin. Bahwa pemazmur menyatakan manusia hanya makhluk yang hina dan rapuh, namun diperlengkapi Tuhan dengan sesuatu yang luar biasa, yaitu tridaya, cipta, rasa, dan karsa, yang tidak ada pada ciptaan lain. Pemazmur menyatakan bahwa anak-anak dan bayi-bayi belum mampu melakukan sesuatu sendiri karena ketidakmampuan fisik. Namun, kata-kata merupakan kekuatan mereka yang terkadang melaluinya Allah menyadarkan orang yang lebih dewasa. Lebih daripada itu, kekuatan yang dimaksud oleh pemazmur bukan hanya terbatas pada pujian, tetapi kekuatan yang menyatakan akan keberadaan dan karakter Allah dalam diri manusia, dengan tujuan untuk melawan musuh-musuh Tuhan, yaitu orang-orang yang menyangkal, menentang keberadaan dan kekuasaan Allah. Yang kedua, Tuhan memahkotai keindahan bagi ciptaannya yang mulia. Ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam. Dalam perenungan pribadinya, pemazmur melihat dan mengagumi langit yang adalah buatan tangan Tuhan. Langit yang menjadi kekaguman manusia ketika malam tiba. Langit tersebut adalah langit Tuhan yang menyatakan keagungan Tuhan yang meliputi seluruh bumi. Bulan dan bintang-bintang yang menambah keindahan langit karena semaraknya. Langit adalah ciptaan Tuhan dan bukan merupakan kekuasaan yang patut disembah. Kemegahan dan keagungan langit tersebut kemudian diperbandingkan dengan diri pemazmur sebagai manusia, di mana begitu indah dan megahnya langit buatan Tuhan. Namun, kemegahannya tidak menjadikan langit sebagai ciptaan yang istimewa di mata Tuhan. Manusialah yang diingat dan diperhatikan
oleh Sang Pencipta. Untuk itu, ada pertanyaan refleksi berkata, apakah manusia sebab engkau selalu mengingat dia? Dan apakah anak manusia sebab engkau selalu memperhatikan dia? Membawa pemazmur untuk melihat dan menyadari dirinya sebagai manusia. Manusia yang adalah gambar Allah, yakni kepribadian, di mana perempuan dan laki-laki memiliki atribut-atribut kepribadian yang Allah sendiri miliki. Dan jika memiliki kepribadian, maka siapapun pasti memiliki pengetahuan, perasaan, atau suatu kehendak. Dilengkapi dengan kepribadian Allah juga berarti bahwa manusia memiliki sifat-sifat Allah. Akan tetapi, tidak semua sifat Allah dimiliki oleh manusia, karena manusia bukanlah Allah. Sifat-sifat Allah yang juga dimiliki oleh manusia antara lain baik, kasih, berbelas kasihan, sabar, setia, adil, dan sifat-sifat lain yang berkaitan dengan moral. Sekalipun demikian, manusia terbatas dan mudah berubah-ubah, sehingga sifat-sifat Allah dalam diri manusia pun terbatas, di mana manusia tidak mampu mengasihi ataupun bersikap adil seperti kasih dan keadilan Allah yang teguh. Sifat-sifat Allah yang tidak dimiliki manusia, yang membedakan manusia dengan Allah, yaitu Allah Maha Hadir, Allah Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Tinggi, tidak berubah, sempurna dan kudus, dan sifat-sifat lain yang menyatakan kemuliaannya. Dengan demikian, sekalipun diciptakan menurut gambar Allah yang dilengkapi dengan sifat-sifat atau kepribadian Allah, namun manusia tetaplah makhluk yang terbatas. Ketiga, Tuhan memberi kuasa mengelola atas ciptaannya di bumi. Bisa kita membaca ayatnya 7 sampai ayatnya yang ke-9. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Itulah ayat firman Tuhan di ayatnya 7 sampai dengan ayatnya ke-9. Kata berkuasa berarti memerintah atas atau berkuasa atas. Kuasa Allah berdaulat atas ciptaannya, dan ia telah mendelegasikan otoritasnya pada manusia sebagai ciptaannya yang mulia. Pemazmur menekankan hal ini, diberi mandat oleh Tuhan untuk mengelola, mengendalikan bumi, serta tumbuhan dan binatangnya. Manusia diciptakan sebagai penguasa dunia ini. Semua yang lain ditempatkan di bawahnya, diperintah
untuk menguasai, semuanya untuk kebutuhan umat manusia. Manusia diberi tanggung jawab untuk berkuasa dengan baik. Manusia bertugas menjalankan kuasanya di bawah sang pemberi kuasa itu. Semua otoritas berasal dari Allah, dan Ia mendelegasikan kepada siapapun yang Ia kehendaki. Manusia menjadi penjaga bumi. Ia seharusnya membawa dunia jasmani serta segenap bagiannya ke dalam pelayanan Allah dan kebaikan sesamanya. Perintah berkuasa atas buatan tanganmu merupakan bagian dari berkat Allah di atas umat manusia. Sebagaimana mereka telah diciptakan dalam gambar dan serupa Allah, manusia seharusnya menggunakan kekayaan alam dunia untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka dan dalam melayani Allah. Adalah cukup masuk akal jika Allah menetapkan hal ini karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ketika Allah memberi umat manusia kuasa di atas binatang, yang dimaksudkan ialah untuk memelihara dan menggunakan binatang semaksimal dan seadil mungkin. Kita adalah para penjaga. Pengaruh kita besar atas dunia ini, dan kita yang mencerminkan rupa Allah wajib bertindak sebagaimana Allah akan bertindak. Apakah Allah menyalahgunakan ciptaannya? Tidak. Apakah Allah tidak bijak dalam menggunakan kekayaannya? Tidak. Apakah Allah jahat atau egois atau boros? Tidak. Oleh karena itu, kita juga tidak boleh berlaku demikian. Penyalahgunaan dan pengrusakan ciptaan Allah merupakan akibat dari dosa, bukan akibat dari ketaatan terhadap perintah Allah. Kita perlu memenuhi tanggung jawab kita untuk mengelola bumi dengan bijak sampai waktu di mana serigala akan tinggal bersama domba di dalam kerajaan Kristus. Demikian firman Tuhan. Amin. Shalom.